Harus jalan. Begini, Bro. Ya, masalah itu turunin dikit. Nah, baru layer atasnya ditulis fiksasi gagal. Ya enggak? Iya. Fiksasi gagal kan? Iya, siap, Bro. Ya, tulis tuh fiksasi gagal. Terus paling atas kalau fiksasi gagal kenapa? Ada Pengobatan. kemungkinan kesegarisan penyembuhan tulang itu tidak simetris, deformitas, Bro. Ya, jadi pengobatan atau komplikasi tinggi Siap, Bro. untuk fraktur eksternal, ya kan? Iya. Masih ada layar di atas kalau komplikasi dan pengobatan komplikasi tinggi, pengobatan tidak berhasil, untuk faktor apa yang terjadi? Layar paling gede lagi. Ini bisa long stay hari rawat bisa memanjang, Prof. Bukan hanya long stay aja. Yang besarnya apa? Masa hanya long stay aja? Angka mortalitas, Prof. Morbiditas, Morbiditas dan mortalitas. nah, tambah lagi tuh satu lagi. Morbiditas dan mortalitas untuk orang yang fraktur eksternal, ya kan? Siap, Prof. Mungkin morbiditas itu mengakibatkan nanti kualitas hidup, ya kan? Jelas. Siap, Prof. Jelas, Nah, Prof. sehingga Anda mulailah dengan, walaupun Anda bicara tentang orang eksternal, dan masalah tentang mungkin orang yang eksternal dari sekian banyak orang yang mengalami fraktur eksternal tadi, mungkin berapa orang yang memang mempunyai masalah dalam kualitas hidupnya. Ada nggak hasil penelitian orang? Dan ini ditunjang dengan, ini ada datanya ya. Semua harus ada datanya setiap layer. Siap, siap, Prof. Ditunjang dengan layer keduanya, kualitas hidup tadi, karena juga ada morbiditas dan mortalitas tinggi pada fraktur eksternal. Ya, ada datanya, hasil penelitian orang, hasil survei, ya. Nah, kemudian muncul lagi masalahnya adalah komplikasi tinggi karena pengobatan tidak berhasil, ya. Jadi kenapa mortalitas tinggi dan itu nyambung ke bawah kalimatnya Anda adalah karena adanya komplikasi tinggi pasca fraktur disebabkan karena pengobatan dan tindakan yang tidak berhasil. Tulis datanya, hasil orang, survei orang, hasil ini semua harus ada datanya, ya. Nah, kemudian eh, umumnya komplikasi tinggi pengobatan tidak berhasil karena fiksasi gagal, ya kan? Hasil datanya apa? Fiksasi penyebab fiksasi gagal. Ada nggak data dari sekian persen orang yang dilakukan fiksasi, sekian persen gagal, ya? Ya, siap, Prof. Nah, baru turun ke bawah. Kenapa bisa gagal fiksasi tadi? Karena komplikasi-komplikasi yang dialami, ya, macam-macam kan komplikasi yang dialami, atau juga ketidakpahaman pasien karena perawat, ketidakpahaman eh, keluarga, jadi dia fiksasinya gagal, ya kan? Ada nggak hasil penelitian? Tulis datanya. Siap, Prof. Nah, maka timbullah pertanyaan penelitian Anda, research question-nya itu, bagaimana pemahaman
persepsi pasien, keluarga, mungkin perawat, kalau nggak pakai perawat ya udah pasien dan keluarga dalam pemasangan eksternal fiksasi tadi, ya kan? Ya, Prof. Jadi ini namanya kerucut masalah, Pak. Tapi kalau yang Bapak tuliskan itu masalah itu, ya, Ya, Prof. paham? Siap, paham, Prof. Nah, yang kedua, objektif. Objektif Bapak itu kuantitatif. Coba stop presentation ya. Nah, sekarang Anda yang ngerjain. Presentasinya tadi yang objektif. Kan jadinya bagaimana persepsi dan pemahaman pasien research question-nya di situ. Ya, ini karena muncul ini tentang kerucut masalah ini. Ya, Ya, siap, ya Prof. Pak. Ya, Prof. Nah, sekarang Bapak tayangkan lagi tentang ini. Saya close whiteboard ya. Ya, Ya, siap, Prof. udah di save kan? Oke, nah sekarang Pak share lagi yang tadi kualitas objektif. Objektifnya. Oh, izin, Prof, ini jaringannya kayak sedikit ada bermasalah nih, Prof. Biasa aja share PowerPoint-nya. Mana Pak Sarudi? Halo, keluar ya? Lagi Halo. sedang ini, Prof, di apa? Sedang di share ini apa? Sinyalnya, Prof, jaringan. Ini, Prof, Prof. Oke, Pak Sarudi, Iya, Prof. itu yang Anda tulis itu adalah riset kuantitatif tujuan khususnya. Ya, tujuan umumnya kan udah tadi ya, Iya, Prof. sesuai dengan research question, bagaimana mengidentifikasi atau mengeksplorasi silahkan persepsi dan pemahaman persepsi dan pengalaman klien yang mengalami fraktur ekstremitas bawah dengan pemasangan OREF ya. Ya. Iya, siap, Prof. Hmm. Kemudian persepsinya harus. Yang pertama ini bukan respon. Kalau respon Anda harus melakukan
checklist observasi yang nggak bisa Anda tulis di situ ya, nggak bisa fenomenologi itu. Jadi itu adalah Anda identifikasi dari persepsi dan pemahaman klien atau partisipan, jangan klien, partisipan tentang fraktur ekstremitas atau tentang itu pengobatan pemasangan orem untuk fraktur, pemasangan oref untuk fraktur ekstremitas yang alamian, nanti yang bawahnya pemahaman dulu untuk fraktur. Yang kedua pastinya identifikasi tentang pengalaman, ya, identifikasi tentang pengalaman partisipan selama pemasangan oref, ya kan? Ya, siap, Prof. Identifikasi tindakan yang dilakukan selama tindakan atau ya tindakan masalah yang dialami selama pemasangan. Terus identifikasi tentang tindakan yang dilakukan. Tindakan untuk tindakan sudah ya. Sudah, Prof. Identifikasi tentang support atau dukungan ya. Dukungan yang diperoleh selama perawatan dengan pemasangan oref. Terus yang selanjutnya identifikasi tentang hambatan yang dialami. Baru apa kebutuhan itu harapannya. Ya, baru ke harapan dia tentang kan udah kan itu semuanya adalah Anda mengidentifikasi persepsi dan pengalaman yang mengalami pemasangan oref. Jelas nggak Pak? Jelas, Prof. Nah, kemudian kerangka teori tadi nggak jelas. Coba tunjukkan kerangka teorinya. Yang terakhir belum tuh, nanti hilang. Harapan, expectation itu harus karena dia kan, oh harusnya dikasih tahu sama perawat, gitu segala macam ya. Nggak pakai dong yang dialami. Harapan kok belum terjadi. Kalau yang dialami itu sudah terjadi. Siap, Prof. Harapan. Yangnya buang.
harapan partisipan. Oke, jelas Pak. Siap, jelas Prof. Terima kasih Prof. Sekarang kerangkanya tunjukin. Kerangka teori ini nggak jelas. Kenapa Anda menggali apa tadi? Kan jelas. Ya, Jadi sembarang rangkuman lain kebutuhan orang ini apa yang berada kebutuhan yang kebutuhan pasien. Nah, baru Anda melihat kebutuhan pasien itu, pasien dengan fraktur eksternal yang dipasang oref bukan pasien oref ya. Masa pasien oref dimarahin orang ya. Pasien faktor eksternal dengan itu kebutuhan fisik apa, psikologis apa namanya, biopsikososiokultural spiritual, ya kan? Ya, terus karena kita perawat adalah memenuhi kebutuhan itu, ya kan? Jadi Anda cari nih nanti di tin, eh, apa tinjauan pustakanya cari referensi tentang kebutuhan pasien external fixation ya. siap Prof. Cari referensi itu, nah baru setelah itu Anda tuliskan di situ. Kalau mau pakai teori keperawatan boleh, perawat itu memberikan biopsikososial spiritual sehingga eh, di mana kita memberikan pelayanan yang holistik tadi itu harusnya kita mencari apa sih kebutuhannya sebetulnya, apa sih keinginan daripada si klien kita itu, ya kan? Supaya kita bisa memenuhi pelayanan yang memenuhi kebutuhan dari klien kita itu, gitu kan? Ya. Jadi ada nyambungnya kerangka teori itu dengan pengetahuan yang akan Anda gali ya. Jelas Pak? Jelas Prof. Betulin, cari sendiri. Yang penting Anda tahu kerangka teorinya harus jelas. Siap Bisa Prof. pakai kerangka teori apa yang Anda lihat, apa orem atau adaptasi atau apa bisa pakai itu sehingga jelas. Oh iya, atau Anda mau kalau bangsanya itu sih bisa orem. Orem itu kan sifatnya memandirikan. Kalau pasien dengan ekstremitas ini kan fiksasi eksternal ini kan dia eh, total care atau self care atau partial care. Parsial ya Prof. Jadi partial care bisa nggak dia kita mandirikan menjadi self care? Nggak bisa, belum ya. Bisa belum. Kalau belum bisa berarti dia mungkin kita pakai aja ini lain teori-teori lain kan banyak teori keperawatan ya. Coba dilihat. Jadi kita pakai sehingga kita akan memenuhi kebutuhan dia menurut teori ini. Inilah yang harus dipenuhi gitu ya. Ya Prof. Bisa Pak cari. Insya Allah Prof. Oke, lanjut sekarang presentan kedua. Terima kasih Prof. Oke, presentan kedua siapa?
Ayo, kok lama banget ya? Gimana? Atau Akbar, itu? Prof. Izin ada Pak Ya, Akbar dulu. silakan Pak Mariati dulu. Silakan. Yang izin Prof, saya masuk untuk presentasi kedua. Sudah terlihat? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mencoba untuk memaparkan proposal penelitian kualitatif dengan judul Pengalaman Pasien Gagal Jantung dalam Melakukan Regimen Pengobatan dan Manajemen Perawatan Diri sebagai suatu studi fenomenologi. Terdiri atas pendahuluan, tinjauan teori, kemudian metode penelitian, dan di akhir ada lampiran informed consent dan juga pedoman wawancara beserta field note-nya. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan dari kondisi gagal jantung sebagai satu penyakit kardiovaskular yang memiliki insidensi dan prevalensi yang meningkat setiap tahun, serta menjadi masalah kesehatan yang progresif dengan angka mortalitas morbiditas yang tinggi di negara maju termasuk di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data dari American Heart Association, diperkirakan bahwa prevalensi gagal jantung di Amerika mencapai 6 juta pada penduduk dewasa dan diperkirakan akan mencapai 8 juta di tahun 2030. Safare sendiri menyebutkan bahwa prevalensi gagal jantung di negara Asia umumnya serupa dengan angka dilaporkan di negara Eropa, yaitu sekitar 1-3%. Namun untuk prevalensi di Indonesia sedikit lebih tinggi, dilaporkan lebih dari 5%. Nah, gagal jantung kongestif sendiri merupakan penyebab kematian di Indonesia dengan kisaran angka sekitar 9,7% dari seluruh penyakit jantung. Berdasarkan data dari rumah sakit dari Provinsi Sulawesi Tenggara, diperkirakan bahwa jumlah penderita penyakit jantung pada tahun 2018 itu sekitar 0,9% atau sekitar 22.982 penduduk, dan ini diperkirakan meningkat dibandingkan dengan data di tahun 2013 yang hanya sebesar 0,6% atau sekitar 14.000 penduduk. Berdasarkan data dari SIMRS dari Rumah Sakit Kota Kendari tahun 2023, diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 5.081 penderita jantung, di mana untuk gagal jantung dengan usia di atas 15 tahun itu sebanyak 132 kasus. Di tahun 2022, penderita gagal jantung sedikit mengalami penurunan menjadi 115 kasus, namun di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 178 kasus. Peningkatan jumlah penyakit gagal jantung ini sangat erat kaitannya dengan faktor resiko baik yang dapat dirubah maupun yang tidak dirubah. Antara lain terkait dengan peningkatan angka perokok, tingkat obesitas, dislipidemia, dan diabetes. Diperkirakan 36-42% penyakit kardiovaskular ini dihubungkan juga dengan hipertensi yang tidak terkontrol dan 25% terkait dengan riwayat merokok. Faktor risiko perokok ini berkontribusi terhadap 6,92% kematian akibat gagal jantung dan menjadi kontributor mendasar terhadap kejadian serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan juga penyakit vaskular perifer lainnya. Selain itu juga komorbiditas seperti penyakit jantung iskemik menjadi salah satu penyebab gagal jantung, terutama pada pasien-pasien yang tidak terkontrol. Nah, gagal jantung sebagai satu sindrom kompleks ini bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan pasien, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial, kemudian penurunan kualitas hidup, juga dampaknya terhadap tekanan psikologis dan juga beban keuangan. Di samping itu, gagal jantung merupakan penyakit yang sering menyebabkan readmisi, meskipun pengobatan rawat jalan telah diberikan secara optimal. Menurut Kosobuka, didapatkan bahwa lebih dari 28% pasien mengalami kondisi yang buruk setelah keluar dari rumah sakit, yang sebagian besar dapat dicegah atau diperbaiki. Dan lebih dari 50% pasien tidak mengetahui tindakan pencegahan apa saja yang harus dilakukan di rumah, antara lain terkait dengan pengaturan diet, aktivitas fisik, ataupun komplikasi penyakit yang harus diwaspadai. Menurut Liu et al. 2023, sebagian besar pasien gagal jantung belum memiliki pemahaman terkait dengan perilaku perawatan diri yang direkomendasikan, meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait hal tersebut. Nah,
Pada dasarnya bahwa pendekatan jangka panjang terhadap pengobatan gagal jantung ini menekankan pentingnya manajemen perawatan diri yang berfokus pada antara lain kepatuhan rekomendasi pengobatan, bagaimana pasien melakukan modifikasi gaya hidup, melakukan pemantauan gejala penyakit, ataupun perilaku untuk mencari bantuan ketika gejala itu muncul. Nah, perawatan diri ini diperlukan untuk bisa mencapai perawatan yang aman, meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah terjadinya readmisi, dan juga mengurangi angka morbiditas atau mortalitas akibat gagal jantung. Dan sebaliknya, kepatuhan yang buruk terhadap perilaku perawatan diri akan menyebabkan dampak kesehatan yang lebih buruk. Nah, kepatuhan yang buruk terhadap perawatan diri pada pasien gagal jantung masih merupakan tantangan tersendiri dalam tata laksana gagal jantung, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa penelitian antara lain Niriau menyebutkan bahwa sebagian besar pasien menunjukkan perilaku perawatan diri yang buruk secara keseluruhan. Di antaranya tidak berolahraga teratur, tidak berkonsultasi kepada dokter ketika terjadi kenaikan berat badan, tidak melakukan pemantauan berat badan harian, tidak membatasi asupan cairan, dan tidak menghubungi dokter ketika mengalami kelelahan. Ini yang didapatkan persentase di atas 50%, dan ada kondisi-kondisi lain yang rata-rata masih di bawah 50%. Kemudian Sedlar menyebutkan bahwa kepatuhan terendah ditemukan pada olahraga teratur, kontak dengan penyedia layanan kesehatan. Meskipun Sedlar menemukan bahwa untuk pengobatan secara teratur itu masih cukup tinggi, yaitu mencapai 94%. Sedikit berbeda dengan Liu, ditemukan bahwa kepatuhan rencana pengobatan itu hanya berkisar sekitar 35–50%. Dan ini sangat bergantung pada keparahan penyakit, perilaku perawatan diri tertentu, status sosial ekonomi, dan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan. Selain itu juga kemampuan perawatan diri pada pasien gagal jantung akan mengalami penurunan akibat kondisi penyakit yang berkepanjangan, antara lain karena pasien mengalami intoleransi aktivitas dan ada keterbatasan fungsional yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri. Nah, selain itu beberapa penelitian juga menemukan bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemampuan atau kepatuhan pasien dalam melakukan perawatan diri. Antara lain, dari penelitian Baymouth disebutkan ada faktor jenis kelamin, kemudian penghasilan keluarga per bulan, kemudian klasifikasi fungsional menurut NIHA, kemudian efikasi diri, dan juga pengetahuan. Di penelitian lain dari Bidal menyebutkan jenis kelamin, status sosial ekonomi, literasi kesehatan, beban komorbid, dan juga tekanan psikologis. Dan di penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Geisai menyebutkan bahwa ada dua faktor, yaitu pendorong dan penghambat yang bisa mempengaruhi kemampuan atau kepatuhan pasien dalam melakukan perawatan diri. Nah, berbagai penelitian yang mengkaji kepatuhan terkait dengan pengobatan maupun perawatan diri, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan secara objektif dan statistik menggunakan desain kuantitatif. Nah, aspek terkait dengan pengalaman pasien dalam menjalani pengobatan atau melakukan perawatan diri sehubungan dengan penyakitnya masih belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan faktor sosial, budaya, dan cultural, dan ini bersifat subjektif, sehingga perlu dilakukan eksplorasi terkait dengan pengalaman pengobatan dan perawatan diri dari sudut pandang pasien, dan ini diharapkan bisa mengungkap bagaimana kepatuhan pasien dalam mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka melakukan regimen pengobatan maupun perawatan diri. Dan hal ini akan menjadi dasar bagi perawat untuk mempertimbangkan pengalaman pasien dalam merancang program pendidikan kesehatan ataupun intervensi keperawatan yang tepat untuk pasien gagal jantung. Adapun rumusan masalah, jadi berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya bahwa kepatuhan pada pasien gagal jantung merupakan konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Nah, kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan maupun perawatan diri ini akan menjadi penyebab utama buruknya hasil kesehatan pada pasien gagal jantung. Dengan melakukan eksplorasi pengalaman pasien, dapat mengungkapkan bagaimana kepatuhan pasien dalam melakukan regimen pengobatan maupun perawatan diri dan bisa mengidentifikasi faktor potensial yang mempengaruhi kepatuhan pasien. Nah, dalam penelitian ini muncul pertanyaan bagaimana pengalaman pasien dalam melakukan pengobatan dan perawatan diri sehubungan dengan penyakit gagal jantung. Harusnya ini berakhir dengan tanda tanya. Kemudian tujuan penelitian untuk tujuan umumnya mengeksplorasi pengalaman pasien gagal jantung dalam melakukan regimen pengobatan dan manajemen perawatan diri melalui pendekatan fenomenologi,
dengan tujuan khusus ada 5, yaitu mengidentifikasi respon pasien terhadap penyakit gagal jantung. Yang kedua, mengidentifikasi persepsi terkait dengan regimen dan manajemen perawatan diri. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor, ini termasuk faktor yang mendukung dan menghambat yang bisa mempengaruhi pasien dalam melakukan pengobatan perawatan diri. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam melakukan perawatan diri. Dan yang kelima, mengidentifikasi harapan pasien terkait dengan pengobatan dan manajemen perawatan diri terkait dengan penyakitnya. Nah, untuk manfaatnya ada 3 terkait dengan pelayanan, pendidikan, dan juga penelitian. Nah, di bagian kedua dibahas terkait dengan tinjauan teori untuk konsep gagal jantung, kemudian konsep perawatan diri self-care, dan 1 teori terkait dengan teori self-care dari Orem. Ini kerangka teori, saya mungkin nanti mohon koreksinya, saya coba memasukkan tadi apa-apa yang sudah dimunculkan di dalam tujuan khusus untuk kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pengalaman pasien dalam melakukan pengobatan dan perawatan diri. Ini karakteristik yang memang tidak terlepas dari pasien, ada karakteristik demografi dan juga karakteristik klinis, kemudian bagaimana persepsi pasien terkait dengan penyakitnya, kemudian hambatan dan dukungan yang dia dapatkan dalam melakukan perawatan diri, strategi yang dia lakukan untuk melakukan perawatan diri, dan harapan yang diinginkan oleh pasien terkait dengan pengobatan dan perawatan diri yang dilakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan metodologi, desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami makna subjektif dari pengalaman partisipan dalam melakukan pengobatan dan perawatan diri sehubungan dengan penyakitnya. Adapun populasinya adalah pasien gagal jantung yang melakukan kunjungan tindak lanjut ke klinik atau poliklinik jantung pasca menjalani rawat inap di RSUD Kota Kendari. Sampelnya akan dilakukan dengan menggunakan teknik pervasive sampling dengan mempertimbangkan heterogenitas supaya ada keterwakilan berdasarkan usia di atas 18 tahun, tetapi mungkin nanti dilihat pengalaman-pengalaman berdasarkan untuk usia dewasa muda supaya ada keterwakilan dari setiap kelompok usia. Demikian juga dengan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jumlah sampel ini sekitar 5-10 orang atau dianggap sampai data yang diperoleh itu mencapai saturasi. Adapun kriteria sampel adalah pasien yang berusia lebih atau sama dengan 18 tahun, pasien sudah pernah menjalani rawat inap sebelumnya, artinya dia sudah mendapatkan regimen pengobatan dan juga sudah mendapatkan anjuran untuk perawatan diri mandiri di rumah. Kemudian pasien yang melakukan kunjungan rawat jalan saat penelitian dan bersedia menandatangani informed consent. Sedangkan eksklusinya pasien gangguan kognitif atau pasien dengan penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, pasien yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak mampu baca tulis. Tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di Poliklinik Rumah Sakit RSUD Kota Kendari. Wawancara untuk menjaga privasi akan dilakukan di ruang perawat ya, untuk menjaga privasi dan juga mendukung suasana nyaman bagi partisipan. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni sampai dengan sampel terkumpul atau sudah mencapai saturasi. Berikut beberapa etika penelitian yang menjadi perhatian dalam penelitian ini menurut Pollitt and Hangler 1999, yaitu ada Principle of Beneficence, kemudian Principle of Respect of Human Dignity, dan terakhir adalah Principle of Justice. Tahapan penelitian terbagi atas 3, yaitu persiapan, yaitu mencakup penyusunan proposal, pengurusan uji etik baik dari institusi pendidikan maupun di tempat penelitian. Yang ketiga adalah pengurusan izin penelitian ke lokasi. Kemudian pelaksanaannya itu penjelasan penelitian, kemudian pengumpulan data yang dilakukan seiring sejalan dengan proses analisis data, dan di akhir ada validasi hasil analisis yang dilakukan sepanjang proses pengumpulan data. Dan di tahap terakhir ini adalah penutup dan terminasi, menyimpulkan dan mengklarifikasi kembali hal-hal yang kurang jelas, dan melakukan terminasi ucapan terima kasih kepada responden. Adapun alat pengumpul data, peneliti sendiri sebagai pewawancara, kemudian ada lembar pedoman wawancara, ada lembar catatan lapangan atau field note, kemudian buku catatan alat tulis dan alat perekam audio digital data jika diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview yang dilakukan secara one-to-one interview, di mana peneliti akan menjadi trigger, dilakukan menggunakan pertanyaan terbuka dan non-direktif untuk memungkinkan partisipan bisa menceritakan secara bebas pengalaman yang mereka lakukan.
akan dimulai dari pertanyaan yang luas terkait persepsi yang dikaitkan dengan penyakit yang diderita, kemudian nanti akan lebih spesifik terkait dengan pengalaman dalam menjalani pengobatan dan juga perawatan diri. Kemudian observasi juga dilakukan sepanjang proses wawancara untuk mengamati respon partisipan. Analisis data terdiri dari dua, yaitu abstraksi data dan interpretasi. Di abstraksi dimulai dari transkrip data hasil wawancara, proses coding, membuat kategori dan memoing. Sedangkan interpretasi data, di mana kategori atau tema sementara yang dihasilkan dari tahap abstraksi akan dikelompokkan ke dalam unit analisis data yang lebih besar untuk membentuk suatu tema atau kategori yang kemudian akan menghasilkan interpretasi atau gambaran penelitian dari data yang dihasilkan. Untuk keabsahan data menurut BEK 2009 mencakup 4 aspek, yaitu kredibilitas, kemampuan transfer, ketergantungan, dan kesesuaian. Ini lembar penjelasan penelitian kepada responden, di mana sebelum pasien diminta informnya, inform konsen terkait dengan penelitian akan diberikan penjelasan, kemudian pasien yang bersedia untuk diikutsertakan akan partisipan akan menandatangani inform konsen. Kemudian di lembar pengumpulan data ada karakteristik demografi yang juga bisa dianalisis karena bisa mempengaruhi pasien dalam melakukan perawatan diri termasuk pengobatan. Nah, ini pedoman wawancara sesuai dengan tujuan khusus dan catatan lapangan atau field note-nya. Terakhir, beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal ini. Demikian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon masukan dari Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, judulnya nggak spesifik ya. Dan pertanyaan saya itu, gagal jantung itu penyakit atau dia itu mengalami kejadian? Kalau lihat di kata-kata Anda itu gagal jantung itu penyakit. Padahal sebetulnya adalah judul Anda tadi apa? Judul mau apa? Analisis pengalaman pasien gagal jantung dalam melakukan regimen pengobatan dan manajemen perawatan diri, Pak. Nah, gagal jantung itu kan hanya suatu hal kejadian henti jantung kan, jantung yang berhenti. Tapi kan mesti dicari penyebabnya. Dan penyebabnya itu kan ada di penyakit itu yang disebut diagnosa medis itu kan penyakitnya itu. Pasti bukan gagal jantungnya, tapi apa? Apalagi dengan pengobatan, regimen, pengobatan, dan lain-lainnya itu apa? Dia gagal jantung atau PJK? Izin Prof, kalau di diagnosisnya masuk kategori gagal jantung. Gagal jantung sendiri kalau dituliskan di dalam diagnosis medis sebenarnya ada 3 diagnosis gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, kemudian dengan fraksi ejeksi yang yang dipertahankan, dan kemudian fraksi ejeksi yang masih terpelihara begitu. Itu kan dari segi pengobatan kan? Iya, Prof. Tapi apa dia masih disebut orang gagal jantung? Gagal jantung itu kan kejadian gagal jantung. Tapi apa sih yang menyebabkan gagal jantung? Itu kan penyakit. Jadi itu yang dibawa terus sampai ke rumah kan? Masa dia gagal jantung terus sampai di rumah? Dia udah bagus, sudah lewat gagal jantungnya. Masih disebut gagal jantung terus itu sebutnya. Nih. Mohon izin, Prof, mungkin Kecuali menyampaikan kalau persepsi Anda kalau punya, apa? Gak bisa lah kalau gagal jantung itu dibawa terus. Dia nggak gagal lagi kok. Gagal lagi itu gagal jantung itu kejadian. Berhenti jantung, henti jantung. Ya nggak? Mohon izin, Prof, mungkin saya keliru terkait dengan penyebutan henti
jantung dan gagal jantung. Kalau gagal jantung kan terjadi penurunan fungsi jantung dalam memompakan sejumlah darah untuk memenuhi kebutuhan fisik akan oksigen dan nutrisi. Kalau Ya, henti terus jantung, tapi berhentinya penyebabnya jantung apa? berdetak. Penyebabnya yang dibawa terus Bisa sama banyak orang ini penyebab. apa? Nah, ini terkait dengan komorbid, Dok, Prof, mohon izin karena gagal jantung adalah kondisi akhir biasanya karena perkembangan penyakit yang lain, misalnya karena ada infark jantung sebelumnya. Berarti dia terkait dengan penyakit pembuluh darah atau coronary artery disease, coronary heart disease, CHD. Tapi bisa juga karena hipertensi yang berkelanjutan yang menyebabkan Tapi kan ada ada hubungannya pembesaran. hipertensi sama CHD. Hipertensi sama CHD kan berhubungan erat. Memang penyebab CHD itu hipertensi kan? Ya, sebagian besar karena hipertensi, tapi Nah, juga bisa disebabkan oleh faktor lain, antara lain dislipidemia. Kemudian ada juga terkait dengan kelainan apa namanya darah koagulasi, misalnya karena hiperkoagulasi dan sebagainya, yang menyebabkan aliran darah ke jantungnya menurun. Dan kemudian dampak akhirnya bisa mengakibatkan gagal jantung. iya, itu dia. Ini kan seolah-olah sampai rumah apalagi dibikin orem. Seolah sampai rumah itu masih disebut gagal jantung. Itu yang harus dipertimbangkan ya, karena kalau kita ngomong gagal itu terjadi kejadian, tapi penyebab gagal itu yang disebut spesifik. Orang yang apa yang Anda atasi, bukan kejadian pas gagalnya dilakukan apa, tapi sampai rumahnya supaya tidak terjadi lagi gagal jantung, masa disebut gagal jantung terus. Pasti penyakitnya yang disebut penyakit jantung kayak jantung koroner kayak enggak koroner kayak gitu. Ya, pertama itu. Terus penyakitnya yang dibawa sampai rumah itu. Ya, bukan kejadian gagal jantungnya yang dibawa sampai rumah itu penyakitnya. Terus kemudian saya tidak melihat kerucut masalahnya dengan benar, masalah itu karena masih ke arah makalah walaupun beberapa masalah sudah ada. Nanti kita bikin gambar tadi ya. Terus juga ada loncatan misalnya dari penyebab Indonesia tinggi, gitu aja. That's it. Terus loncat ke lainnya, tidak ada terusannya, so what? Apa? Karena kalau Anda nggak bikin kerucut masalah, maka nggak ada so what-nya itu nggak kelihatan di situ ya. Gambar kayak tadi tuh. Terus Anda punya data tentang rumah sakit itu jangan disebut nama rumah sakit Sendari ya, nggak boleh. Baik, Prof. Tidak etis, Anda bisa dituntut. Tujuan khusus juga masih belum karena itu lebih kuantitatif. Juga kerangka etik, kerangka teori, Anda menggunakan orem katanya, mana oremnya? Orem kan punya macam-macam skema yang kita masukin. Oh ini pasien jantung, ini pasien jantung dengan masalah apa, koroner atau enggak koroner, terserah. Tapi jangan dibawa terus itu jantungnya itu. Terus tahapan penelitian itu jangan sesudah etik, pastinya harus di atas sebelumnya etik ya. Nah, untuk kespesifan tadi selain yang dibawa pulang itu adalah penyakit, Anda harusnya spesifik. Spesifik tadi sudah terlihat sebetulnya kalau Anda menunjukkan di tempat Anda itu lebih tinggi dibandingkan persentage di seluruh Indonesia gitu misalnya. Ya. Persentage di seluruh Indonesia, persentage nasional itu sekian. Terus kemudian di tempat Anda itu persentage Anda itu sekian ya. Jadi lebih tinggi.
muncul kalau Anda dibuat kerangka dengan apa latar belakang dengan kerucut masalah, maka muncul pertanyaan di situ. Why? Kenapa sih? Emang kenapa? Kenapa lebih tinggi gitu ya? Kenapa Indonesia naik? Lainnya cuma 1,3, Indonesia 5%. Ada why-nya di situ, ada pertanyaan. Karena Anda nggak bikin kerucut masalah dengan benar, ya. Pasti ada why-nya, ada hilangnya di situ. Nah, demikian juga Anda mengerucut ke situ. Nah, kalau di situ terlihat, nanti Anda bisa menspesifikkan judul Anda, mungkin karena pengaruh budaya, pengaruh sosial, pengaruh apa namanya, intik makanan, apa ketersediaan makanan di tempat Anda atau apa, terserah, nanti ketemu dari kerucut masalah itu. Ya, jelas. Nah, coba kamu tayangkan itu kerucut masalahnya kayak tadi, bisa nggak? Tadi teman Anda tadi, saya bantuin deh. Katanya suruh whiteboard-whiteboardan. Kamu yang nulis ya. Kamu yang nulis ya, Anda ya. Ya, Prof. Ini apa yang mau kamu tulis? Angka Layer 1 kejadian apa? Fokusnya Anda apa? Saya nyebutin kepatuhan atau kepatuhan dalam melakukan regimen pengobatan dan perawatan diri ya, Prof? Kepatuhan. Di sini kamu nulis. Ya. Iya, Prof. Mungkin startnya dari kepatuhan. Mohon izin, Prof. Apa startnya dari kasus dulu, kemudian Apa? kejadian gagal Startnya jantung? dari mana? Startnya dari apa? Kejadian gagal jantung dulu ya? Nanti Anda pola pikirnya ujungnya ini fokus fenomena yang Anda teliti apa? Kepatuhan perawatan diri berarti, Prof. Di situ kepatuhan perawatan, kepatuhan Pengobatan dan perawatan diri. memang kenapa dengan kepatuhan pengobatan ini? Banyak pasien yang mungkin belum paham terkait dengan perawatan diri yang dia harus lakukan di rumah. Enggak lah, bukan masalah itu. Masalah nanti itu. Tampaknya berarti, Prof, ya, jika pasien tidak melakukan kepatuhan dan perawatan diri, Ya. So what? maka ya resiko untuk terjadinya kekambuhan dan rawat inap ulang meningkat. Ya. Kekambuhan, kemudian peningkatan readmisi. Nah, baru di sini kekambuhan, penyakit jantung, ya kan? Baru di sini mungkin ya, kejadian gagal jantung, ya kan? Dan lain-lain, ya, terserah Anda. Terus yang layer selanjutnya memang kalau banyak kekambuhan penyakit jantung, kejadian jantung, kenapa? Meningkat readmisi itu ya, Dok. Readmisi, morbiditas, mortalitas. Ya kalau readmisi
berarti di bawahnya kekambuhan ini, ya kan? Hmm. Kalau di sini udah morbilitas dan morbiditas. Nah, kalau morbiditas, mortalitas tinggi di sini mungkin kita miss di sini. Banyak kegagalan, ini yang ini lebih tidak morbiditas dulu. Banyak kegagalan apa kegagalan dan kecenderungan ini, ya kan, ketidakpatuhan ini bisa, memang kenapa banyak kejadian di sini, kok bisa banyak kejadian, pikiran kita gitu ya, kan bisa karena apa? Kejadian tidak patuh ya, Prof. Mm. Kalau Kok banyak ketidakpatuhan kekambuhan ini, kenapa? meningkat salah satunya karena ketidakpatuhan, Prof. Tidak patuhnya pasien itu bisa banyak faktor, bisa karena kurang support system, pasiennya tidak memiliki pengetahuan yang cukup, atau bisa juga karena faktor sosial ekonomi, ekonominya tidak memadai, dukungan dari keluarga tidak memadai, gitu, sehingga pasien menjadi tidak patuh. Nah, ketika Kalau gitu pasien ini menjadi ke atas ini, layar ketiga ini. itu layar ketiga. Jadi yang di sini menjadi layar kedua tadi, kamu nulisnya yang barusan, yang bahwa kejadian ketidakpatuhan itu mungkin karena melarat, sosek, nggak Ya, bisa sosial duit, ekonomi, dukungan apalagi sosial, apa? dukungan sosial, dukungan Ya, sosial, Prof, termasuk keluarga. terus apa lagi? Masalah psikologis, termasuk Psikologis itu pengetahuan. pengetahuan pastinya yang atasnya. Hmm. Dan lain-lainnya cari sendiri, ya kan? Iya, Prof. Karena begini maka kejadian ini terjadi, ya kan? Banyak kekambuhan. Kalau banyak kekambuhan maka baru di sini morbiditas dan mortalitasnya naik. Ya terserah kalau kamu hanya di situ, tapi kalau kamu mau nambah lagi, morbiditas itu ada hubungannya dengan kualitas hidup, dengan kondisi negara, gitu tuh ada di atasnya lagi. Termasuk beban keuangan ya, Prof. Keuangan negara. Kalau sini udah besar. Yang besar di sini adalah yang negara, pengaruhnya ke negara kan. Ya, nation, status apa sosial negara, masalah Beban negara. ekonomi bagi negara. Nah, kan gitu. Nah, jadi kita nggak akan hilang nih nanti. Ini ada datanya, ini ada datanya, ini ada datanya, ini ada datanya. Nah, ini kemudian ke sini Anda melihat kepatuhan dan pengobatan pasien jantung yang kurang misalnya ya kan? Yang rendah karena nggak ada dukungan kan tadi ya. Terus masih Iya, ada rupanya fokusnya yang rendah, ya kan? Mungkin ada di sini lagi satu lagi yang harus Anda tulis lagi di layer bawahnya ini. Fokusnya lebih ke arah apa? Karena udah jelas nih kerucutnya kan.
Anda cari tantangan masalah negara, ternyata morbiditas tinggi dengan datanya, terus banyak kekambuhan penyakit jantung dengan data-datanya, penyebab kekambuhan dan kegagalan kejadian gagal jantung juga itu karena pengetahuan sosial harus ada datanya, ya toh? Ini karena kondisi yang kurang ini ada datanya nanti ya hasil penelitian orang atau apa. Nah, ini adalah kepatuhan pengobatan yang rendah. Nah, ini harus ada datanya. Baru di sini muncul pertanyaan Anda, bagaimana pengetahuan, ya kan? Pengalaman, Prof. Fokusnya adalah bagaimana persepsi, Oh, persepsi. persepsi dan pengalaman pasien jantung. Persepsi itu nomor satu. Persepsi itu harus diketahui, ya kan? Tapi sebaiknya kalau Anda sudah bilang masalah negara dan masalah daerah Anda, masalah dari segi ekonomi dan sebagainya, sehingga menyebabkan morbiditas tinggi dari dunia Indonesia dan daerah Anda, pastinya di sini nanti ada pengaruh sosial ekonomi, nilai dan value dari komunitas di sekitar Anda, sehingga di sini pertanyaan penelitiannya lebih spesifik di sini ya. Ini lebih spesifik, fokusnya adalah bagaimana persepsi itu yang ada hubungannya dengan budaya, nilai masyarakat. Misalnya tadi kan ada ngomong di sini tinggi, tinggi ya, tinggi ini banyak, tinggi kekambuhannya. Terus ternyata pengaruh yang utamanya macam-macam di sini terjadi di lingkungan Anda khususnya. Nah, sehingga itu ada hubungannya dengan kepatuhan pengobatan dan perawatan diri yang rendah pada pasien jantung tadi, ya kan? Nah, jadi ini dengan data, terus di sini jadinya Anda lebih spesifik aja dari segini ini rupanya, oh dari sosial ekonomi, oh dari nilai dan budaya khusus daerah saya itu, daerah Kendari itu namanya spesifik. Jadi nanti judulnya itu lebih spesifik, misalnya non-compliance atau self-care non-compliance dari pasien jantung yang rendah di daerah sesuai dengan apa karena bukan sesuai Dikaitkan yang dengan faktor bukan rendah ya, belum rendah ya, nggak boleh tinggi, tinggi rendah nggak boleh menjadi judul. Judulnya adalah apa tadi Anda? tetap pengalaman pasien ya, Prof. Pengalaman pasien persepsi dan pengalaman pasien jantung dalam dalam mematuhi ya, Prof. Dalam ya pengobatan. mematuhi pengobatan dan perawatan diri. Perawatan diri yang sesuai dengan itu yang ada hubungannya dengan masalah-masalah di lokal berdasarkan Anda. itu, Prof, ya. Berdasarkan aspek sosial budaya Di Kendari. Di kota Kendari, terus studi Nggak, fenomenologi jangan gitu ya, kota Prof. aja, di daerah kamu aja semuanya, jangan kota doang. Kota Kendari itu kan cuma kota. Tapi masyarakatnya ini loh. Masyarakat. Sosial budaya atau kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat di situ yang dipengaruhi aja, jangan berdasarkan yang dipengaruhi nilai dan value dari masyarakat. Apa Kendari itu Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara, Prof. Ya, Sulawesi Tenggara gitu. Kan memang Kendari dan sekitarnya kan mempunyai value berbeda dengan di Jawa, ya kan?
Iya, Prof. Jadi itu Mohon khas. izin, Prof, Hmm? meskipun nanti fokusnya di Kendari, kita tetap menyebutkan masyarakat di Sulawesi Tenggara ya, Prof. Iyalah, kan dia orang Sulawesi Tenggara. Kalau namanya value kan memang luas. Kalau value kan saya nggak ngomong Kota Padang, nggak, tapi Sumatera Barat. Nilai dan budaya Sumatera Barat. Karena rata-rata sama sekitar itu, ya kan? Tapi di Ya, Sumatera Prof. Barat itu ada Kota Padang. Nah, tadi kan tiba-tiba ada tulisan penyebab Indonesia tiba-tiba sekian persen berhenti terus loncat ke tempat lain. Tapi dengan begini Anda bisa lihat bahwa ini penyebabnya dan itu terlihat benar bahwa Anda menunjukkan ini penyakit morbiditasnya itu dibandingkan dari negara lain, Indonesia tinggi, terus dibandingkan dengan daerah lain, Sulawesi atau khususnya Kendari ini tinggi, gitu kan? Iya, Nah, baru Prof. Anda bahas tentang yang di sini, ya. Ada pertanyaan? Ya, sekarang Anda tayangin lagi tadi yang objektifnya. Bentar ya, Prof. Izin, Prof, untuk judul seperti ini ya, Prof. Ya, terserah Anda nanti pokoknya udah jelas itu lebih fokus kan. Ya, tujuan khusus pertama kali pasti persepsi dulu. Mosok respon persepsi itu yang objektifnya itu. Respon itu hanya bisa dibaca, dilihat dengan observasi terstruktur. Anda mengecek tekanan darah itu kualitatif semua. Mengecek tanda-tanda kekambuhan jantung itu respon namanya ya. Ya, Kuantitatif Prof. semua. Persepsi tentang penyakit jantung. Terus identifikasi Kalau persepsi pengalaman terkait dengan dulu. pengobatan, Pengalaman dulu. Pengalaman pasien yang mengalami penyakit ya, Pak, pasien jangan pasien. Just ngomong pasien di penelitian nggak boleh, klien nggak boleh, partisipan. pengalaman partisipan dalam melakukan pengobatan, Prof. Sebelumnya pengalaman partisipan tentang penyakit jantung yang pengalaman tentang kejadian penyakit jantung yang dialami, tentang penyakit jantung yang dialami. Jadi dia menceritakan pengalamannya gitu. Nah, kalau dia jantung kan ya, jantung bisa dia, oh saya gagal jantung waktu itu gitu ya. Ya, Prof. Jadi itu tergantung pertanyaan Anda nanti. Terus kemudian baru eh, tentang pengobatan, jangan perawatan manajemen diri dulu di atasnya. Pengobatan yang dialami, yang dialami ini. Saya pindah-pindah Zoom. Pengobatan satu-satu ya, Prof ya. Hmm. Terus pengobatan yang dialami atau yang dilakukan? Yang dilakukan aja, Prof. Terus
Di sini perawatan ya, Prof. Perawatan diri yang dilakukan. Kemudian masuk ke faktor ya, Prof. Faktor itu mempengaruhi. kuantitatif. Maaf. Yang maksudnya ingin memunculkan yang bisa menghambat dan mendukung itu, Prof. Ya, Dia dalam berarti Anda melakukan. melihat kan tadi perawatan, pengobatan, identifikasi penghambat. Yang menghambat dulu, yang menghambat dalam jangan pasien tapi partisipan. Ini bisa digabung ya atau harus dipisah ya, Prof? Bisa digabung. Digabung aja. Nanti di sini yang mendukung ya, Prof. Ya. Nah, karena ini yang mendukung nanti harus lebih tajam. Penghambat dan pendukung itu harus tajam. Apakah ada apa namanya penghambatnya itu dari segi sosial, budaya, sosial ekonomi tadi kan value ya di kerangka tadi bukan kerangka dikerucut masalah tadi ya. Ya, Prof. Izin, Prof. Untuk di tujuan tidak perlu ya, Prof. Secara umum Apanya? aja penghambat dan pendukung. Dia tidak perlu disebutkan terkait aspek sosial. Ya mau disebutkan juga boleh untuk menggiring Anda Di tujuan ya, Prof. di Objektif. penghambat dan pendukung. Iya, maksudnya di tujuan khusus tidak masalah ya, Prof, disebutkan terkait Iya, dengan nggak aspek apa-apa. Penghambat partisipan dalam melakukan ini kurung bla 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 ya. Oke, ini harapan pastinya masa manajemen diri. Harapan manajemen diri kan dirinya sendiri. terhadap pelayanan kesehatan ya, Prof. Pengobatan dan pelayanan kesehatan untuk perawatan dirinya. Nah, dari situ kita baru mengembangkan panduan wawancara ya. Panduan wawancara tidak boleh berupa pertanyaan. Udah kan? Jelas? Iya, iya, Prof. Bisa dibuat outline-nya sesuai tujuan khusus ini ya, Prof. Iya. Tujuan khusus. Kemudian lihat di kerucut masalah. Kerucut masalah. Kerangka teori. Kan tadi udah ya, kerucut masalah udah selesai. Kerangka teori. Remnya di mana? Belum masuk, Prof. Ya nggak boleh lah. Ini kan hanya face Ya, diagram nanti. aja. Anda harus menulis kerangka teori itu bukan karena Anda harus menuliskan apa namanya tujuan gini, enggak. Tujuan ada di situ, enggak. Tapi yang Anda pelajari dari OREM. OREM itu ada nursing agency, ada self care, ya kan? Ya. Itu Iya, semua Prof. diuraikan, terus Anda masuk dengan, oh pasien ini tuh ini, ya kan self care itu apa yang diperlukan oleh menurut OREM. Nursing agency itu apa yang harus dilakukan dari nursing agency itu apa lagi ya. Jadi itu masuk ke dalam kerangka OREM karena Anda mau memandirikan dia gitu ya. Oke. Iya, Prof. Udah ada pertanyaan? Untuk sementara cukup, Prof. Ya, lanjut yang ketiga. Mbak ini atau saya dulu ya?
Jaringannya hilang suaranya. Bang Akbar aja, Bang. Boleh, boleh. Baik. Baik, mohon izin Prof, mohon izin teman-teman, izin share berikut dari saya akan coba sharing terkait dengan hasil proposal wali yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Nah, hormati Profesor oh Dr. ini sama sama yang tadi, hoi. Kebetulan satu pembimbing Prof, namun variabelnya berbeda. Kebetulan untuk respondennya sama pasien fraktur ekstremitas bawah, Prof. Ya, tapi kayaknya nggak jauh beda. Cobalah saya dengerin, tapi kayaknya nanti harus. Ya, ya, Prof. Terima kasih. Eh, Adapun latar belakang, di sini WHO telah mencatat bahwa angka kejadian dari fraktur di dunia itu sekitar 18 juta jiwa dan terjadi peningkatan prevalensi yang dimana pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat sekitar 21 juta jiwa atau 6,5% yang terjadi pada tahun 2016 menurut Adun et al. 2014. Untuk di Indonesia sendiri, tren kasus patah tulang mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau cukup signifikan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa angka kejadian patah tulang atau fraktur di Indonesia terus menempati posisi keempat cedera, yaitu sebanyak 5,5%. Menurut Desi Artama dan Ariana 2018 juga menyebutkan bahwa kasus fraktur paling sering di Indonesia ialah fraktur femur, yaitu 42%, fraktur humerus 17%, serta fraktur tibia dan fibula 14%, dengan penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan mayoritas pria yakni 73,8%. Sehingga asuhan keperawatan yang aman dapat membantu meminimalkan risiko dan komplikasi, serta meningkatkan hasil pengobatan pasien. Hal ini bertujuan untuk menilai bagaimana pengalaman perawat dalam melakukan pemulihan fungsi muskuloskeletal dan kemandirian pada pasien pasca operasi fraktur pada ekstremitas bawah. Fraktur itu sendiri, fraktur pada ekstremitas bawah itu menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan dalam melakukan pergerakan secara bebas dan mandiri. Fungsi fisik dan keterbatasan fisik menjadi domain yang terganggu serta ini sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang yang mengalami fraktur. Kemudian salah satu masalah yang sering dialami oleh pasien dengan masalah ortopedi yaitu kehilangan kemandirian, di mana pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari berhubungan dengan menurunnya tonus otot sehingga dapat mengalami kehilangan kemandirian. Menurut Rotianto et al. 2013. Nah, terdapat penelitian terkait ambulasi dini pada pasien pasca operasi menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat komplikasi, nyeri, dan lama rawat inap ketika melakukan ambulasi dini. Selain itu, tingkat kemandirian pada pasien dapat dilihat dari berbagai kriteria, yakni mampu mengambil inisiatif untuk bertindak tanpa bantuan orang lain, mampu memilih kegiatan yang dikerjakan, dan mampu mengurusi dirinya sendiri sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Adapun masalah pada penelitian ini, di mana pada pasca operasi berisiko tinggi menimbulkan berbagai komplikasi. Tujuan utama pasien pasca operasi dapat mencakup pernapasan optimal, redah dari nyeri dan ketidaknyamanan pasca operasi seperti mual dan muntah, distensi abdomen,
pemeliharaan suhu tubuh normal, bebas dari cedera, mengembalikan pola eliminasi usus, pemulihan Itu pernapasan tidak optimal kali. oh ya, izin Pak. Kemudian pemulihan mobilitas dalam keterbatasan pasca operasi dan rencana rehabilitatif serta tidak adanya komplikasi menurut Black dan Wolf 2015 dan Spencer et al. 2010. Salah satu faktor yang menyebabkan klien kooperatif untuk melakukan ambulasi dini adalah karakteristik partisipan yang melakukan ambulasi dini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. 2017, untuk meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan untuk aktualisasi diri diperlukan mobilisasi menurut Wahyudi dan Wahid 2016. Kemudian menurut pengamatan peneliti masih ditemukan pasien pasca operasi membatasi pergerakan dan melakukan ambulasi dini setelah beberapa hari pasca operasi meskipun telah dianjurkan untuk melakukan latihan ambulasi dini berdasarkan permasalahan di atas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengalaman perawat dalam melakukan pemulihan fungsi muskuloskeletal dan kemandirian pada responden pasca operasi fraktur pada ekstremitas bawah. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah tujuan umum untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi perawat dalam memberikan asuhan perawat pada pasien pada responden post operasi fraktur ekstremitas bawah. Tujuan khusus diketahuinya pertama, pengalaman dan respon awal perawat saat memberikan asuhan keperawatan pada partisipan post operasi fraktur ekstremitas bawah. Yang kedua, untuk pemahaman perawat terkait masalah keperawatan pada partisipan post operasi fraktur ekstremitas bawah, peran perawat pre, intra, dan post operasi pada partisipan fraktur ekstremitas bawah, hambatan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada partisipan post operasi fraktur ekstremitas bawah. Kemudian dukungan untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada partisipan post operasi fraktur ekstremitas bawah. Berdasarkan dari untuk pemulihan muskuloskeletal, John teori bahwa ambulasi dini ini bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi, mencegah flebotrombosis atau depth trombosis vena profunda, kemudian mengurangi komplikasi pasca pembedahan, mempercepat pemulihan peristaltik usus, mempercepat pemulihan pasien pasca pembedahan menurut Lewis et al. 2014. Ambulasi dini ini dapat dimulai pada 24 sampai 48 jam pasca pembedahan orif ekstremitas bawah menurut penelitian Janin dan Raspopovic et al. 2013. Kemudian penelitian terkait ambulasi dini pada pasien pasca operasi menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat komplikasi, nyeri, dan lama rawat inap ketika melakukan ambulasi dini. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pasien yang melakukan ambulasi pada 48 jam pasca operasi memiliki kesehatan fisik dan nilai visual analog scale yang lebih buruk pada hari pertama pasca operasi dibandingkan pada kelompok yang memulai ambulasi kurang dari 48 jam. Hal ini menegaskan bahwa kelemahan otot, nyeri, dan keterbatasan rentang gerak post operasi berhubungan dengan ambulasi yang tertunda. Kemudian kemandirian, untuk kemandirian pasien dapat dilihat dari berbagai kriteria, yakni mampu mengambil inisiatif untuk bertindak tanpa bantuan orang lain, mampu memilah kegiatan yang dikerjakan, dan mampu mengurusi dirinya sendiri sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Menurut Jayakumar et al. 2018, tujuan dari keperawatan utama untuk pasien dengan masalah tersebut agar pasien dapat melakukan perawatan diri secara total sejauh kemampuan yang bisa dilakukan dengan mandiri. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama pada desain penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan pneumonologi. Kemudian untuk populasi pada penelitian ini adalah perawat yang berada di ruang perawatan bedah, ortopedi, dan di bedah. Kemudian tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit X pada bulan
Juni. Kemudian untuk tahapan berikutnya adalah etika penelitian, di mana sebelum melakukan penelitian maka harus melalui etik penelitian dan juga beberapa etika-etika yang penelitian yang harus dipatuhi saat pengambilan data partisipan di lapangan. Kemudian yang berikutnya alat bantu pengumpulan data yang digunakan pada saat pengambilan data di lapangan seperti recorder, kemudian laptop, kemudian pedoman atau panduan wawancara dan beberapa alat bantu lainnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan prosedur pengumpulan data, di sini terdiri atas pada tahap persiapan, di mana untuk tahap persiapan ini kita melakukan pengurusan administrasi dan proses perizinan, kemudian peneliti mengidentifikasi calon partisipan sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian membina hubungan saling percaya kepada partisipan, kemudian menjelaskan tujuan dan melakukan informed consent setelah peneliti sudah memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dan maksud maupun manfaat yang akan didapatkan dari partisipan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana peneliti telah melakukan kontrak waktu terlebih dahulu, kemudian melakukan persetujuan dalam pengambilan data atau pada saat ingin merekam atau video, kemudian melakukan wawancara dilakukan selama 40 sampai 60 menit dengan menggunakan panduan wawancara, kemudian melakukan kontrak waktu jika diperlukan serta melakukan transkrip verbatim. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah analisis data dilakukan sesuai dengan analisis berdasarkan quality dalam Haswell 2014. Yang pertama, peneliti melakukan transkrip dan peneliti melakukan immerse data dengan mendengarkan berbagai deskripsi verbal partisipan berdasarkan hasil rekaman yang diperoleh dari partisipan dan diikuti dengan membaca tiap teks tersebut secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan coding dengan mengidentifikasi kata kunci yang terkait dengan tujuan dari penelitian dan mengelompokkan kata kunci ke dalam kelompok atau grup yang sama. Yang ketiga, peneliti mengidentifikasi tema, lalu memilih kelompok kategori, dan kemudian mengelompokkannya ke dalam tema yang sesuai. Kemudian yang pada tahap keempat, di mana peneliti mendefinisikan dan menamakan dan dengan mengidentifikasi esensi setiap tema dan menyusun nama yang ringkas, menarik, dan informatif untuk setiap tema. Kemudian pada tahap yang kelima, di mana peneliti mendiskusikan seluruh narasi dengan melakukan analisis dan ekstrak data yang baik serta koheren dalam kaitannya dengan literatur yang ada. Berikut untuk daftar lampiran, ini adalah pedoman wawancara yang berisi dengan data pasien, data demografi partisipan, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian ini adalah lembar catatan lapangan, pelnutnya. Kemudian ini adalah lembar penjelasan penelitian. Kemudian yang terakhir belum kebuka, Bang. menjadi Dokumennya nggak kebuka, masih PPT. Begitu ya. Jadi saya coba share ini. Ya, mohon izin. Jadi ini untuk lampiran. Yang pertama adalah pedoman wawancara, yang dimana di dalamnya berisikan terkait dengan waktu dan tempat wawancara, ada data demografi partisipan, kemudian pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan. Di sini ada 5, misalnya yang pertama, bisakah Bapak Ibu berbagi pengalaman saat merawat pasien dengan nyeri akibat fraktur atau pasca operasi? Apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi? Kemudian yang kedua dan sampai ke pertanyaan kelima, menurut Bapak Ibu apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan dalam mengatasi berbagai masalah gangguan muskuloskeletal? Mohon berikan saran berdasarkan Itu pengalaman. mah pertanyaan, pernyataan, Pak. Kalau panduan itu pertanyaan, ya. Siap, Prof. Kemudian ini lampiran kedua ada lembar catatan lapangan, pilotnya.
untuk mencatat kejadian pada saat kita mengambil data dengan partisipan saat wawancara. Di sini saat akan wawancara, selama wawancara, dan sampai ke respon persiapan saat terminasi. Kemudian ada lembar penjelasan penelitian. Kemudian yang terakhir ada lembar persetujuan menjadi partisipan, informed consent, setelah diberikan penjelasan, dan kemudian partisipannya diarahkan untuk menandatangani persetujuan atau informed consent yang telah diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan di dalam penyampaian. Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi judulnya apa, Pak? Pengalaman pemulaan. Yang mengalami siapa? Mati, belum mute. Ini Prof, untuk pengalamannya perawat, Prof. Ya, tapi kan pengalaman bukan pemulihan fungsi muskuloskeletal kemandirian. Ayo, pengalamannya perawat apa? Di dalam memberikan ini, Prof, intervensi untuk pemulihan fungsi dan kemandirian pemulihan fungsi muskuloskeletal dan kemandirian pasien. Ya, itu pengalaman perawat melakukan persepsi dan pengalaman perawat melakukan apa? Melakukan apa? Continuity of care, COC, itu kan namanya itu yang dilakukan perawat dalam pemulihan fungsi muskuloskeletal dan kemandirian pasien. Jangan terlalu panjang, itu nggak boleh lebih dari 20 poin kan. Jadi persepsi dan pengalaman perawat melakukan COC pada pasien dengan fraktur ekstremitas bawah. Emang ada fraktur ekstremitas bawah yang tidak dioperasi? Ada, Prof. Ada? Ya, Prof. Saya kayak kesleo atau yang hanya... Ada nggak? Ada nggak? Ada, Prof. Kalau fraktur ekstremitas bawah harus dioperasi kalau dia fraktur, Prof. Kalau pasiennya fraktur harus di... Ya, makanya ada nggak yang tidak dioperasi? Nggak ada. Saya belum ini juga, Prof. Kalau Pak Rudi ada pengalamannya mungkin waktu... Ada biasanya kalau jenis frakturnya kan ada yang gristik, ada community. Dia kalau hanya retak aja, biasanya kalau di tulang panjang itu cukup dipasang POP, plaster of Paris atau gips. Itu. Jadi ada yang tapi waktu dipasang itu pakai operasi nggak? Enggak, tidak, Prof. Jadi dia hanya dipasang gips saja, dibuat kesegarisan, kemudian nanti di X-ray. Ada juga cukup nanti setelah habis di POP atau di gips itu nanti akan dipasang back slab untuk memperkuat kesegarisannya, Prof. Ya. Jadi sebetulnya fokusnya adalah persepsi dan pengalaman perawat dalam melakukan continuity care pada pasien fraktur ekstremitas bawah, Pak. Mau yang pasca operasi, mau yang tidak tidak operasi, itu tetap harus di continuity of care dengan kemandiriannya di rumah, ya enggak? Masa mentang-mentang hanya dipasang plester, nggak diberikan pelayanan keperawatan untuk continuity of care yang berlanjutan di rumah. Kan dilakukan ya, Pak?
Pak Rudi, Sahrudi. Gimana Prof? Maaf, Prof. Dia meskipun tidak dioperasi kan tetap juga harus diberikan layanan yang kontinu, yang COC, bagaimana di rumah dan sebagainya kan? Iya siap Prof. Jadi biasa nanti pada saat discharge planning itu kan akan diberikan edukasi. Ada pasien-pasien yang pulang dengan kondisi masih terpasang gips, itu Prof. Jadi masih terpasang POP, plaster of Paris. Nah itu biasanya nanti pas dirawat jalan tuh di diobservasi lagi tingkat kemajuan ininya penyembuhan atau penyatuan tulangnya Prof. Ya makanya berarti dua-duanya kan Pak ya, dua kelompok Ya, itu harus kasih sasaran, tidak hanya yang pasca operasi, tetapi semua yang faktor ekstremitas bawah semua, ya dan kan? operasi Jadi tidak. fokusnya itu perawat, kemampuan perawat. Nah, sekarang kita bikin cerita di kerucut masalah tadi, ya kan? Dibuka yang mana tadi? Whiteboard ya. Izin Prof. Fokusnya itu perawat. Ujungnya ini adalah perawat yang melakukan COC untuk, nih yang kecil ini adalah perawat yang melakukan COC pada pasien dengan, ya kan? Ya enggak? Faktor ekstremitas bawah. Nah, harus jelas dulu Anda tiba-tiba berubah angka itu tapi nggak jelas. Perawat yang melakukan COC continuity of care pada pasien dengan apa tadi? faktor Fraktur. ekstremitas bawah. FEB. Fokus kecilnya kan di situ kan, Pak. Ya enggak? Ya Prof. Nah, sekarang baru kita kembali ke atasnya. Memangnya kenapa dengan perawat itu? Ya, Pak. Biasanya Prof di lapangan perawat tidak efektif melakukan eh, edukasi dan tindakan mandiri perawat karena biasanya banyaknya tindakan kolaborasi medis yang dilakukan dan juga memang tidak ada eh, perawat yang ditugaskan khusus untuk memberikan edukasi dan tidak adanya panduan yang biasanya disiapkan di rumah sakit Prof. Begitu. Jadi perawat tidak tidak melakukan apa? Tindakan mandiri Intervensi secara efektif. memandirikan pasien. Ya, Ya, Prof. gitu. Jadi Prof siap Prof. Perawat Gimana nih? Nggak tahu saya caranya organize ini barang. Ih, karena nggak saya kasih ini ya tadi ya, nggak saya kasih garis.
Biasanya kan tadi gambarnya dulu ya Pak. Iya, Pak. Ini nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Nah, baru kan kita ke layer selanjutnya ya. Emangnya kalau perawat tidak melakukan intervensi dalam memandirikan pasien, kenapa? Dalam lama rawat inap pasien bisa memanjang, kemudian risiko kekakuan otot pasca operasi, Tapi kemudian kan nggak hanya pasca operasi, kan semua harus di continuity of care-nya itu harus ya. Kalau tidak yang melakukan ini kan menjadi pertanyaan ya. Ini kan yang terakhir nih yang akan menjadi pertanyaan Anda. Duh, ini ribet banget ya. Pak, ya, siap, Pak. ya tulis. Ini kan perawat tidak melakukan intervensi untuk memandirikan pasien. Memangnya kalau perawat tidak melakukan intervensi untuk memandirikan pasien, kenapa? Akan mengalami masalah gangguan fungsi muskuloskeletal, Eh? kehilangan kemandirian karena terjadi kekakuan pada tonus otot sehingga mengalami kehilangan kemandirian. Ya jangan kemandiriannya dulu. Di situ apa? Kalau tidak melakukan intervensi untuk memandirikan pasien, apa yang terjadi? Pasiennya mengalami komplikasi, ya kan? Tulis di situ, di tabel, di kotak itu. Nah, pasien dengan apa kecelakaan atau Satu, apa fraktur, fasilitas fraktur bawah ekstremitas bawah, tidak. ya nggak usah yang tidak mengalami itu kan komplikasi. Nah, kalau pasien mengalami komplikasi layer di atasnya, apa yang terjadi? Sama dengan yang tadi, tapi pasien dari segi pasien ya. Pasien apa? Yang ini ya, Kalau udah komplikasi kan angka morbiditas dan mortalitas tinggi kan? Ya, tinggi bukan meningkat. Kalau meningkat tuh ada baseline-nya tinggi. Nah, kan gitu kan Pak. Jadi pasien dengan Anda mulai dengan pasien dengan mortalitas morbiditas yang tinggi pasca mengalami fraktur, ya, ya Pak. ya Pak, siap Prof. Pakai data, ya. Terus kemudian kok bisa mortalitas dan morbiditas tinggi pasca fraktur gitu ya? Karena pasien FVP dapat
mengalami komplikasi, ya kan? Ya, mengalami komplikasi-komplikasi apa sesuai dengan referensi Anda, ya. Pakai data. Terus baru kenapa kok bisa mengalami komplikasi? Karena tidak dimandirikan, perawat tidak melakukan intervensi dalam memandirikan pasien. Nah, di antara itu pastinya kok tidak melakukan intervensi untuk memandirikan pasien, kenapa? Perawat tidak tahu kan bisa, Pak? Iya, Tidak tahu, tidak mau. Jadi kasih lagi satu layer di situ. di bawahnya. Di bawahnya ini, di bawahnya perawat tidak memandirikan itu, taruh satu layer lagi situ. Bukan di paling bawah. COC itu di bawahnya, di antara COC dengan intervensi memandirikan. Oke. Ini ya, Pak. Ya, di bawahnya layernya COC ini, di bawahnya layernya memandirikan ini. Nah, di situ ada satu lagi yang kita satu layer lagi, itu perawat tidak tahu cara memandirikan perawat. Ini fokusnya perawat ya. Ya, Prof. Siap. Perawat tidak bukan hanya tidak tahu ya, tapi juga tidak mau ya. Oleh karena itu keluar pertanyaan Anda. Apakah bagaimana perawat yang melakukan continuity of care untuk pasien dengan fraktur ekstremitas bawah ya? Jadi permasalahan besarnya memang dari pasien, morbiditasnya tinggi karena faktor ekstremitas bawah. Anda mau nulis tentang tambahan bawah, padahal sudah ada di bawahnya itu misalnya dari sekian yang mengalami fraktur, sudah dilakukan tindakan sekian persen dilakukan operasi gitu tadi kan. Ya, Prof. Kalau dia tidak dilakukan fiksasi tadi kan, ya enggak? Ya, benar. Ya, siap. Fiksasi kan bisa dengan operasi maupun non operasi, tapi fiksasinya itu bisa dengan mengurangi gerak dan sebagainya. Kalau yang non operasi pun kan harus mengurangi gerak, ya enggak? Ya enggak, Pak? Ya. Nah, baru ke bawahnya itu kenapa pasien sekian dari pasien yang ekstremitas bawah itu fraktur FEB itu terjadi komplikasi. Tadinya kan morbiditas dan mortalitas tinggi. Nah, kemudian kok penyebabnya karena komplikasi, ya kan? Kok bisa mengalami komplikasi? Baru Anda turun ke layer bawahnya. Karena tidak ada intervensi dari perawat untuk memandirikan pasien, baik itu pasien yang pasca operasi maupun tidak operasi, gitu kan? Memandirikan itu di set plan segala macam itu ya. Nah, kok perawat tidak melakukan intervensi? Turun ke bawah Anda menjelaskan di bawahnya. Dari hasil penelitian orang, fokusnya penelitian si A, si B, si C, ternyata dideteksi hasil surveinya dari sekian ratus perawat yang di bagian
medical surgical mungkin tidak tahu tentang bagaimana dan tidak mau juga tentang bagaimana pasien telah melakukan harus dilakukan memandirikan pasien, dilakukan discharge ya, dan belum dilakukan continuity of care untuk pasien FEB ya, Pak. Nah, baru pertanyaan Anda untuk mengetahui bagaimana perawat itu melakukan continuity of care pada pasien dengan fraktur ekstremitas bawah. Jelas, Pak? Ya, Prof. Jelas, Prof. Sehingga Anda harus menuliskan objektifnya dengan benar, ya kan, fokusnya ini perawat, walaupun fokusnya perawat, tetapi Anda memang harus latar belakangnya dari kondisi pasien, ya. Siap, Prof. Oke, Pak. Ya, Prof. Ini udah di gambar, udah? Sudah, Prof. Udah, Pak. Nah, sekarang Anda pindah ke objektif PowerPoint-nya tadi. Close.